Dan orang sampai hari ini akibat hukumnya adalah Bambang Tri dan Gus Dur dipidana. Korban lain yang kemudian akan ikut mendekam di penjara bersama Bambang Tri dan Sugi Nur Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Pada pagi hari ini semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana kita saksikan pada cuplikan bahwa gerombolan si Egy Sujana ini kembali kemudian menuntut Pak Jokowi untuk menampilkan yang dimana tuntutannya pada sebelum-sebelumnya yaitu mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Jadi Egy Sujana dan beberapa pentolan HTI dan Wahabi ini yang kemudian mengatasnamakan advokat pembela ulama dan aktivis ini kembali menggugat Pak Jokowi dengan tuntutan katanya bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ya, ini sebenarnya kelucuan-kelucuan yang sering ditampilkan oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan dan sekelompokannya ini itu sudah terjadi dari beberapa tahun-tahun yang lalu, karena terkait dengan ini juga sudah ada kemudian yang mendekam di dalam penjara di mana Sugi Nur Harja dan Bambang Tri itu karena persoalan ijazah dari Pak Jokowi ini yang mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini adalah palsu, sehingga Sugi Nur Harja dan Bambang Tri itu hari ini mendekam penjara dan dipenjara dengan sebenarnya kemarin itu 6 tahun penjara, tapi karena mereka melakukan banding maka hanya 4 tahun penjara dan sekarang mendekam di penjara Surakarta. Nah, kelucuan ini ketika misalnya terus ditampilkan, kalau kita lihat bisa saja bahwa kalau Pak Jokowi kembali menuntut sekelompok orang yang terus diadu dan diperdaya oleh si Egy Sujana ini yang merupakan sampah politik di negeri ini bisa saja akan ada korban lain yang kemudian akan ikut mendekam di penjara bersama Bambang Tri dan Sugi Nur Harja. Nah, kenapa ini kelucuan ini terus terjadi di media yang kemudian ditampilkan oleh si Egy Sujana dan sekelompok pentolan HTI dan para Wahabi ini. Nah, untuk kemudian menikmati ini, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita nikmati saja, karena tampilan-tampilan yang kemudian ditampilkan oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan ini adalah lelucon yang kemudian bisa menjadi hiburan buat kita yang peminat di media sosial. Untuk itu mari kita tampilkan kelucuan-kelucuan yang ditampilkan oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan secara lengkap. Berikut, ayo kita nikmati. Saya sebagai advokat dari tim pembela ulama dan aktivis bersama Damai Hari Lubis, bersama Azam Khan, bersama Hafid, bersama Johnson, dan lain-lain yang ada di belakang ini, supaya bisa memberi kesempatan kepada Joko Widodo dengan hormat. Hadirlah gugatan kami ini untuk Anda memperlihatkan ijazah aslinya. Kita persoalannya adalah cacat proses. Jadi sampai hari ini KPU juga kita gugat, MPR, DPR juga kita gugat, Menteri Keuangan juga kita gugat, Menteri Seknek juga kita gugat karena dia pernah rektor UGM 2 kali, ya. Kemudian Menteri Pendidikan juga kita gugat, ya. Dan juga PN Solo ketuanya, kenapa mau terima aja pengadilan, orang tidak punya ada alat bukti kok main terima aja. Dan orang sampai hari ini akibat hukumnya adalah Bambang Tri dan Gus Dur dipidana pertama 6 tahun, kita gugat banding diturunin jadi 4 tahun. Jadi hari ini klien kami Bambang Tri, ya terutama, dan Gus Dur masih mendekam di penjara Surakarta 4 tahun. Nah, akibat ulah ini ada klausul yang oleh Bambang Tri diminta untuk ganti rugi. Nah itu nanti berapa kita lihat saja nanti di pengadilan. Nah, saat ini kita sedang dalam proses kasasi. Kita sudah menyampaikan memori kasasi terhadap putusan atas dipenjaranya mereka yang sedang menjalankan, pada prinsipnya sedang menjalankan peran serta masyarakat, perintah undang-undang, sedang menjalankan kebebasan pendapat di muka umum.
perintah undang-undang, sesuai informasi keterbukaan publik. Juga undang-undang. Kenapa orang yang menjalankan undang-undang dihukum? Oke, kalau salah, ini ternyata komparasinya terhadap apa yang ijazah yang benar itu tidak ada. Jadi apa yang diperiksa? Sementara Pak Menteri juga punya fotokopi ijazah sebagai bukti. Bagaimana mengkomparasi barang palsu atau tidak, sementara yang palsu tidak ada. Padahal yang asli tidak ada. Padahal alas menghukum itu adalah hasil lab daripada ijazah ini asli betul apa enggak. Lab krim itu tidak ada. Kepala sekolah sendiri yang hadir tidak pernah melihat aslinya. Teman-temannya, para ahli, makanya para ahli bingung ketika tim lawyer, Tempo hari kebetulan best yang bertanya bahwa apa dasar hukumnya Anda bekerja. Ya ketawa aja dia. Tapi nyatanya dihukum Pak Menteri. Nah DPR kenapa diundang? Digugat juga karena DPR harusnya ketika mengetahui yang dianggap sebagai sudah pengetahuan umum, notoris patent, bahwa Jokowi itu dituduh publik berijazah palsu, bahkan ada korban yang dipenjara. Kok diam aja DPR ini? Itulah alasannya kami gugat DPR, MPR, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan Seknek. Karena dia punya arsip. Kok semuanya ini aparatur negara yang level menteri, Mendiknas, kok diam aja, Mendikbud, apa namanya, Mendikbud, Ristek, kok diam aja semua. Nah ini kita gugat, ada seorang yang merasa di luar Pak Menteri yang merasa sudah di penjara. Ada 4 orang tokoh yang ikut menggugat, yaitu Hatta Taliwang, mantan anggota DPR RI. Kedua dari UI Watch, yaitu Taufik Bahudin. Ketiga aktivis Muslim Army. Keempat penulis artikel Reza Fadila. Mereka menginginkan mendapatkan sebagai seorang bangsa warga Indonesia ingin mendapatkan presiden yang jujur, ijazahnya asli, bukan seorang kriminal sebagai tuduhan publik. Nah inilah untuk klarifikasi tersebut para penggugat mulai kami tim pembela ulama dan aktivis, yaitu diketahui oleh Profesor Dr. Egy Sujana, saya sendiri DHL, Azam Khan, Arfid, dan Johnson, Hasibuan dan lain-lain ada, macam Ustadz Nobel, Pak Mumin juga ikut, Ibu Rati, Kurnia, Murat. Iya, sebagaimana kita saksikan itulah penampakan dari kelucuan-kelucuan yang kemudian ditampilkan oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan ini dan serombolan orang ini yang mengatasnamakan pembela aktivis dan ulama. Jadi kalimat ini kemudian sering dilontarkan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, namun kalau kita lihat dan kita telah bersama bahwa ada kepentingan kelompok yang kemudian berani dan sampai hari ini ingin merusak keutuhan dari NKRI ini karena tuntutan-tuntutan kemudian yang dilontarkan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan ini ke beberapa pihak termasuk kepada Jokowi yang hari ini selalu dituntut soal berhubungan dengan katanya ijazah dari Pak Jokowi itu menurut sekelompok orang ini adalah ijazah palsu. Ini sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal karena mana ada pejabat negara yang hari ini berkarir dari bahkan dari wali kota kemudian menjadi gubernur DKI dan hari ini menjadi presiden dari negara kesatuan Republik Indonesia yang menurut mereka sekelompok orang ini ijazahnya adalah ijazah palsu. Masuk akal di mana coba? Karena negara ini tidak begitu bodoh kemudian untuk kemudian menelusuri siapa sebenarnya Pak Jokowi dan dari mana asal usul dari ijazah yang kemudian ditampilkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi syarat kemudian melamar dan dicalonkan sebagai kepala negara maupun kepala daerah. Jadi tuntutan-tuntutan yang kemudian dilontarkan oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan ini adalah tuntutan-tuntutan yang termasuk akal. Kalau kita menelaah bersama dan kita saksikan bahwa ini sebenarnya adalah parodi-parodi yang kemudian menampilkan kelucuan-kelucuan yang bisa membuat kita tertawa dan bahkan ingin mengatakan bahwa Egy Sujana sebenarnya kepentingannya di negara ini apa? Beliau ini sebenarnya hanya sampah politik yang kemudian hari ini menampilkan berbagai macam kelucuan-kelucuan dengan tampilannya di media yang seolah-olah ingin dibilang dan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Karena mana ada kepala negara yang kemudian jadi selama 2 periode
nah ijazahnya palsu. Ini kan adalah tuntutan yang tidak masuk akal. Makanya mungkin Jokowi hari ini tidak mau menggubris itu karena menganggap bahwa seolah-olah sekelompok orang ini adalah orang yang sudah sebenarnya tidak waras juga barangkali seperti itu dianggap oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kemudian hari ini membela NKRI dan menjaga keutuhan NKRI dari orang-orang yang kemudian ini menggerogoti keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sekelompok orang yang mengatasnamakan pembela ulama dan arah aktivis ini, yaitu mereka ini sebenarnya adalah pentolan HTI Wahabi dan mungkin adalah gerombolan juga dari para habaib yang mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini kan mereka semua ini kadrun-kadrun ini yang suka bergerombol ini yang hari ini memang selalu mengatakan bahwa si Jokowi itu seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan soal ijazah dari Pak Jokowi yang tuntutannya tidak masuk akal hari ini mereka terus publik dan terus menuntut, walaupun kemudian ini hanya menjadi bahan ketertawaan dari para halayak dan masyarakat pada umumnya yang ada di negara Republik Indonesia ini. Untuk itu jangan lupa mari terus kita saksikan di channel ini supaya kita terhibur oleh Egy Sujana dan kawan-kawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.